Podcast Main Bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik. Kembali lagi di podcast Main Bola Radar Jogja. Masih bersama saya Bahana dan juga dua narasumber kita, ada Mr. Kopong dan ada Pak Ananto. Kita kali ini akan membahas dua topik ya. Yang pertama itu soal PS Sleman yang akhirnya bisa meraih 3 poin. Dan nanti juga kita akan bahas soal Timnas Indonesia yang Juni nanti akan melawan China. Oke, di pertandingan di Maguwo, PSS Sleman akhirnya meraih hasil positif. Meski begitu, PSS masih berada di zona degradasi. Tapi masih tidak berada di jurang karena digantikan oleh PSS Semarang. Poin PSS Sleman dan PSS Semarang itu sama, 25 poin. Dan di atasnya ada Barito dan juga ada Madura. Langsung saja saya tanyakan ke Mas Kopong ini soal hasil pertandingan kemarin. Gimana Mas Kopong? Ya tentu saja hasil ini hasil yang cukup positif ya untuk PSS ya. Karena bisa mengangkat ke posisi 17 klasemen dari posisi 18 kemarin. Artinya ini ada sedikit angin segar buat Laskar Sembada untuk bisa meneruskan asanya di Liga 1 musim depan, Mas. Amin. Amin. Itu aja. Iya lah. Oke, Pak Nanto, hasil positif ini terlepas dari utak-atik Wistra ya. Ada beberapa misalnya saya ngeliat Betinho itu jadi back tengah kalau nggak salah. Terus Gomez ya jadi back kiri. Gimana nih Pak? Ya, jadi sebelumnya kan kita juga bicara ya. Maksudnya kita ngobrol tentang setelah menghadapi Persib dan kalah cukup telak 0-4. Kemudian menghadapi PSM Makassar. Jadi kita bilang kan waktu itu kita ngobrol bahwasanya kalau PSS mainnya seperti cara main menghadapi Persib, ya selesai di menit awal kan Pak. Nah kemarin ternyata ada perubahan yang signifikan sekali ya. Mungkin karena yang pertama mungkin karena stok pemain. Ya toh. Kalau saya melihat perubahannya itu mayoritas karena stok pemain. Kan. Karena di pertahanan ini kan sangat minim sekali stok pemain dari PSS ini kan. Apalagi Fahrudin itu udah berapa pekan kan tidak terlihat ya. Ya kan dia cedera gitu kan. Kemarin untung Kleberson kembali balik ya. Tapi di sini kan Hustra mungkin berpikir kalau cuma mengandalkan Kleberson dan kemudian pasti tandemnya di situ juga si siapa? Gomez. Sementara Gomez sendiri itu bukan fullback murni kan. Dia kan juga wingback kan, wingback kiri karena dia punya kekuatan kaki di kiri kan. Nah, kemudian di situ mungkin ini harus ada perubahan gitu. Dan di tengah itu kan paling ada back tengah kemarin kan yang ada Ivan Anda kan. Ya. Ivan Anda terus kemudian satu si Galih apa siapa ya? Galih apa di siapa namanya? Dias yang kemarin juga dipasang juga di wingback kanan kan. Tapi ini kan pengalaman bermainnya sangat minim kan. Maksudnya ya Kleberson punya jam terbang tinggi, senior, tapi didampingi oleh back-back yang masih belia semua gitu kan. Nah, ini ya akhirnya membuat mungkin keputusan akhirnya jatuh pada Betinho kan. Nah, Betinho ini kan gelandang bertahan, dicoba di situ dan kemarin juga penampilan Betinho nggak jelek-jelek amat loh, lumayan loh. Saya mencatat itu kalau nggak salah, dia itu ada sapuan bola itu sekitar 8 sepanjang pertandingan. Dan beberapa kali intercept kan. Ini cukup menarik dan hanya saja gol pertama dari PSM ini juga salah satu karena memang ya mungkin karena dia belum terbiasa di posisi itu kan, sehingga dia tidak mampu mengantisipasi lemparan jauh ataupun set piece dari PSM yang ya sebenarnya template gitu kan. Jadi kalau PSM dapat lemparan ke dalam
itu pasti model-modelnya seperti itu kan. Model-modelnya seperti itu. Jadi itu beberapa kali dilakukan dan kan satu kali gol dari Hal Cita kemarin itu kan karena proses seperti itu. Dan saya pikir ya kemarin mungkin jadi sesuatu yang menarik ya, dan juga Dion juga mampu tampil di lini, kembali dipercaya di lini tengah lagi. Sama Jayus ya Jayus, dan ini menarik lagi, Dion ini agak didorong ke depan. Jayus yang berperan sebagai gelandang bertahan. Terus kemudian Cirinho ini juga meskipun masih di bawah perform kalau saya lihat permainannya ya, cuma kita sudah melihat sedikit kelebihan dari Cirinho. Yang pertama, dia bagus dalam crossing ya, crossing terutama bola-bola mendatar, bukan bola-bola jauh. Jadi Cirinho ini unik, dia winger, tapi dia tidak winger seperti karakternya Rico Simanjuntak, ya kan? Dia tidak suka gocek-gocek bawa bola gitu kan, lebih banyak menunggu. Kemudian kalau punya kesempatan dia masuk ke kotak penalti, kalau enggak dia lepas umpan silang mendatar ke kotak penalti. Dan kemarin terbukti 1 kali assist, 1 gol kan. Nah, ini menarik. Dan tapi kan ini belum selesai, ya kan. Meskipun memang kemarin terlihat sekali kalau ini kalah ya sudah selesai kan. Selesai, harapan untuk bertahan di Liga 1 sudah habis lah, boleh dikatakan habis kan kalau ini kalah gitu kan. Dan alhamdulillah juga PSM datang juga dengan kondisi yang tidak bagus, karena di 3 hari sebelumnya dia baru saja menghadapi tim dari Vietnam kan di Asian Cup itu kan. Nah, ini juga kondisi mental, kondisi fisik dari pemain-pemain PSM ini juga agak sedikit terganggu. Terbukti Bernardo Tavares itu kan kemarin cukup vokal kan, sebelum pertandingan dan setelah pertandingan kan. Dia juga sedikit mengkritik PSSI dan BLI yang tidak PT Liga ya, yang tidak mendukung keberadaan PSM di kompetisi ASEAN, kompetisi regional. Ya tapi apalah artinya kritik gitu kan, karena otoritas itu kan sebenarnya berada di PT Liga ya. PT Liga udah jauh-jauh hari membuat jadwal gitu kan. Dan memang ya keluhannya pelatih ya memang seperti itu, dan ya inilah beratnya kalau tim itu tampil di 2 kompetisi dengan stok pemain yang tidak cukup dalam kan. Nah, ya memang sangat berat, apalagi harus main di Vietnam kan kemarin. Perjalanan dari Vietnam ke Makassar ini cukup panjang gitu. Nah, ini yang sedikit menguntungkan PSS Sleman. Mungkin itu, Pak. Ya. Yang jadi perhatian adalah Dion kembali kontribusi mencetak gol. Ini artinya bahwa sebenarnya pemain ini punya naluri insting gol yang cukup baik. Ya. Apakah mungkin ke depannya ini memang posisi Dion sebenarnya bukan di wingback tapi di posisi tengah gitu, atau dia akan digeser ke menjadi playmaker mungkin nantinya? Seperti apa nih, Pak? Ya kalau pemain itu kan sebenarnya berkembang sesuai dengan karakter dia dari waktu ke waktu ya. Kita ingat bahwasannya dulu beberapa gelandang hebat itu juga nggak bermula dari gelandang gitu kan. Contoh misalnya Joey Pelupesi lah. Joey Pelupesi ini juga dulu left back right back ya, back kanan gitu kan, full back kanan gitu. Kemudian dia didorong maju untuk gelandang bertahan gitu kan. Dan kemudian juga banyak lah kalau kita dengar cerita-cerita pemain, kalau dia bercerita masa mudanya dulu main di posisi apa, kemudian dia menemukan tempatnya di mana sekarang itu kan, karena itu proses. Dan itu yang melihat ini kan pelatih kan, pelatih yang melihat positioningnya seperti apa. Dan ya mungkin karena minimnya stok pemain yang ada di PSS membuat Dion ini jadi kelihatan bahwa potensi dia nggak cuma di situ, ya kan? Karena kan pasti pelatih juga terus mengotak-atik siapa yang cocok sini, dan ternyata Dion mampu di situ. Dan pemain ini kan sebenarnya cukup komplit ya. Dia punya kecepatan, kemudian dia juga cukup bagus dalam pergerakan, dia lincah, terus kemudian dia punya tendangan yang akurat, tendangan kerasnya itu juga bagus. Beberapa kali dia juga
penempatan posisinya juga bagus gitu kan. Nah ini yang menjadi modal besar sebenarnya Pak, bagi dia untuk bisa berkembang gitu. Gelandang itu kan yang paling penting selain dia punya kualitas individual itu pasti ya, dan dia bisa membaca permainan itu. Yang berikutnya kan dia harus disiplin dalam posisi. Dia tahu posisinya itu harus di mana. Nah, rata-rata pemain Indonesia itu, terutama di gelandang itu sering out of position gitu. Meskipun mereka menganggap bahwa posisinya itu sudah tepat, tapi sebenarnya dalam skema permainan atau pertandingan game sepak bola modern sebenarnya posisinya dia itu sudah out position gitu. Nah ini juga disampaikan juga oleh Marcelino Ferdinand kan. Saat dia main di Persebaya, main di Liga Indonesia gitu, kita lihat Marcelino seperti apa Pak. Tapi dia begitu pindah ke Oxford. Salah satu kelemahannya yang dikritik oleh pelatih dia sering meninggalkan posnya gitu. Sering out of position gitu. Nah ini memang terjadi karena mayoritas pemain di Indonesia ini banyak mengandalkan talent ya, bakat alam gitu kan. Tapi kan cara bermain dan positioning pemain main kayak apa itu kan dia nggak tahu. Gak jauh-jauh kayak Kopong kemarin waktu kita fun football. Wah Kopong itu kalau dribbling luar biasa gitu. Ini juga pemain bola loh, Kopong ini kan. Meskipun kelas fun game ya, tapi kan dia sering out position kan. Iya toh. Saya kan sering teriak-teriak, Pong balik Pong gitu. Posisimu nggak usah maju-maju. Iya toh Pong. Nah iya karena itu loh. Jadi itu yang nggak disadari Pak. Nah begitu dia masuk ke skema permainan sepak bola modern yang sudah berkembang dan sekarang ini menjadi acuan ya dari dunia sepak bola, ini kelihatan sekali. Nah Dion ini juga saya lihat beberapa kali dia cukup bagus dalam penetrasi ataupun dia covering, baik untuk dia kan seperti shadowing membayang sebagai bayang-bayangnya Vico kemarin. Ya kan, karena kita tahu Vico ini kan pemain eksplosif gitu kan, dan dia pasti kalau pemain playmaker ataupun gelandang serang itu dia dituntut untuk kreatif di lapangan kan. Nah, kreatif itu kan banyak, maksudnya dia harus bisa pegang bola, harus kuat dalam menjaga bola meskipun saat dia di press atau di pressing atau ditekan oleh lawan. Nah di sini posisinya si Dion ini untuk mengcover itu agar si Vico ini kalau dia kesulitan untuk melakukan terobosan atau melewati pressing lawan, dia ada opsi untuk passing bola ke Dion ini, dan Dion ini selalu ada di dekatnya Vico. Kemanapun Vico pergi dia ada di dekatnya dia. Ya semacam kalau di Argentina ya Messi gitu misalnya. Ya. Messi itu ada De Paul gitu yang kemana-mana selalu covering dia. Karena karena tahu bahwa Messi itu cara bertahan naluri bertahannya itu sangat minim. Makanya begitu bola hilang dari Messi ada yang cover dari pemain ini. Nah ini hal-hal seperti ini sebenarnya yang harus diketahui dalam gaya bermain sepak bola modern sekarang. Jadi pemain itu tidak kayak Kopong ini skillnya satu lawan pemain lawan tuh hebat, dia pasti lewat terus gitu ya Bang ya. Tapi begitu di press 2 back bingung dia. Nah ini yang harus diketahui, makanya kita butuh teman. Sepak bola ini kan permainan teamwork gitu. Jadi peluangnya ini bagus, dan kalau saya pikir ya dari ini kan timnas ini kan lagi godok ya Pak ya, under 20 ya. Muda, ya. Untuk besok kualifikasi di Piala Asia U23 sama SEA Games gitu kan. Nah mungkin dari PSS ini ada nama Dion ini yang cukup bagus gitu kan. Dan itu salah satu opsi loh, karena dia bisa main di manapun kok. Yang belum dicoba kan striker kan. Di back tengah juga dia belum dicoba. Tapi kalau karakternya dia wingback, dia pasti bisa. Tapi kalau untuk back tengah kan agak riskan karena positioning posturnya ini nggak begitu tinggi gitu kan. Dia cocoknya memang di tengah atau di
gelandang serang ataupun winger gitu yang memang kuat dalam penetrasi ke depan. Mungkin itu Pak. Oke. Kemenangan 3-1 lawan PSM kemarin membuka asa ya untuk bisa keluar dari zona degradasi. Terutama yang paling realistis adalah menggeser Semen Padang mungkin ya, yang nilainya 31 dan PSS Sleman saat ini 25. Nah, apa nih ada komentar nggak dari Hustra tentang perubahan posisi saat ini, Pong? Ya tentu saja menjadi angin segar Mas, yang jelas ki. Yang jelas ki ya masih ada 3 lega ke depan toh. Yang jelas ya pengen sapu bersih intinya. Oh, dan Persija nanti tetap Persija kan masih lawan Persija ya? Masih ada Persija. PSIS dulu. PSIS PSIS. dulu. Minggu depan Persija, PSIS. Terakhir Via. Madura. Madura. Ya. Tapi besok lawan Semarang ini juga gimana ya, Hustra ini kena akumulasi kayaknya Pak. Iya. Tidak boleh mendampingi ya berarti. Kemarin kena kartu kuning loh. Ya nggak apa-apa kan, dia bisa di tribun gitu kan. Ya Pak, utak-atik posisi ini gimana Pak? Pak Ranto? Kira-kira untuk Peluangnya. peluang untuk bisa lolos dari degradasi. Karena memang kan posisinya akan bergantung dari tim lain tuh. Iya, jadi saingan terberat kita apa namanya PSS itu kan Madura sebenarnya ya. Ya. Madura dan Barito malah sekarang yang drop ke Ya, posisi 16 ya. Sementara Barito itu kalau nggak salah selisih anunya 5 kan. Iya toh. Selisih poinnya 5. Oh 5 betul. Ya, selisih poinnya 5. Jadi kalau 5 itu paling enggak kan harus 1 kali menang, ya 2 kali menang lah, ya kan. Nah, dengan harapan Barito ini juga nggak dapat poin. Tapi kan ini berat, ya kan nggak, ya kita nggak bisa jaga kayak itu. Yang sekarang gini aja, kalau maksimal kita sapu bersih ini semua, berarti ada tambahan 9 poin kan. 9 poin tambah 25, 34 ini posisinya dengan Madura yang 30 berapa? 3 itu kan masih tipis sekali gitu kan. Masih udah nggak bisa ngejar Madura ini ya. Ya kalau Madura sedang menang, mungkin nggak bisa. Ya ini sulit. Jadi sebenarnya kita beruntung kemarin Semen Padang dengan Madura ini draw. Gitu ya. Tapi ya alangkah lebih beruntungnya kalau salah satu di antara mereka itu kalah sebenarnya. Cuma yang satu ini akan melesat ke atas. Nah, jadi dari beberapa tim ini yang selalu lolos degradasi itu kan mayoritas kayak Barito kan. Ya. Barito juga di musim-musim sebelumnya juga seperti itu ya. Seperti ini. PSS juga loh Pak. Ya itu ya PSS Barito gitu kan di situ kan. Kalau sebelumnya ada saingannya Persiraja kalau nggak salah atau mana gitu kan. Nah sekarang saingannya Semen Padang gitu kan. Nah, cuma Semen Padang ini selisihnya juga 3 poin kalau nggak salah ya Pak. 6 poin. 6 poin. 2 pertandingan berarti. Ya. 2 pertandingan ini juga agak panjang juga gitu kan. Ya inilah beratnya kalau PSS ini harus bergantung pada hasil pertandingan orang lain. Jadi 9 poin sapu bersih ini belum cukup. Ya kan? Belum cukup Pak. Ya kan harus posisinya itu kalau mau bertahan itu kan di posisi 18. Ini kan timnya 18 ya Pak ya? 15 lah. Harus di posisi 15. 15 lah. 15 ada Semen Padang. 16 minimal 16 ya. 16 turun Pak. 16 turun ya berarti ya. 15 Pak. 15 berarti. Iya, sorry. Jadi posisinya harus di posisi 15. Nah, sekarang kalau di posisi 15 ini kan berarti harus menggeser 3 tim toh. PSIS oke lah. Sekarang sudah tergeser. Kemudian 2 tim lagi yang harus kita geser. Iya toh? Ya. Otomatis kan 2 tim ini kan yang di atasnya kayak Semen Padang. Ya. Kemudian Barito. Ya udah, ini berarti fokusnya Semen Padang sama Barito. Kalau Madura ini kan masih cukup oke juga di atas. Tapi tim-tim yang di atasnya ini juga belum aman, ya kan? Tim-timnya di atasnya ini juga belum aman karena masih naik turun. Dan bisa saja semua tim itu kehilangan poin di akhir musim gitu. Ya, nah, cuma ya beratnya itu. Ya cuma kita berharap 3 poin ini di 3 pertandingan ini bisa sapu bersih semua. Tapi kita belum pernah ya, maksudnya di Liga Indonesia ini 3 tim ini mungkin ya
di 3 sisa pertandingan ini yang bisa sapu bersih semua itu jarang gitu kan. Nah mungkin paling banter ya kita bisa ambil 2 poin kan. Besok dengan PSIS kita ya tanpa merendahkan dari PSIS ya, kita juga harus berhitung juga dengan mereka. Karena apapun, tapi melihat pertandingan lawan Bali kemarin ya agak prihatin juga dengan PSIS gitu kan. Agak prihatin juga dengan PSIS. Yang jelas kita berharap nanti kondisi PSIS yang seperti itu ya ini sebenarnya sedih juga sih karena tim di Joglo Semar ini satu ini harus turun ya. Tapi kan ya itu pilihan kan. Maksudnya kalau kita domisili di Sleman ini kan pasti kita berharap yang bertahan ini kan PSS. Ya kan. Karena kita juga mendukung PSS gitu kan. Meskipun juga tetangga kita ini PSIS juga butuh bantuan untuk bertahan, tapi sekarang kan pilihannya hanya 2 ini kan. PSS yang bertahan atau PSIS yang bertahan. Pilihannya cuma itu. Jadi kalau misalnya dua-duanya agak sulit. Nah, Persis ini sudah di atas kan. Ya. Tapi Persis ini juga belum aman betul. Kalau kehilangan semua poin ya Pak ya. Ya. Nah, sekarang Persis berapa poinnya? Persis 32 itu hanya butuh 1 kemenangan ini dia aman. Ya, 32. Kalau PSS sapu bersih berarti 34 kan. Ya. Ya. Kalau Persis bisa sapu bersih. Kalau Persis dilalah kalah kabeh. Ya. Dia kan bertahan di angka 32. Sementara PSS ini menang semua, ya, 34. Beda ceritanya. Beda lagi ceritanya gitu kan. Ya, Persis ini juga meskipun cuma 1 pertandingan menang. Ya, cuma butuh 3 poin, ya dia masih belum aman. Ya kan? Sekarang kan tim ini kan berhitung nilainya PSS sama PSIS itu berapa? Misalnya 25 kan. Ya. Ditambah 3 pertandingan ini berapa? 9 kan. Berarti minimal mereka itu harus mencapai poin 35 kan untuk bertahan di Liga Indonesia, Liga 1. Kalau poinnya belum 35, mereka masih tanda tanya. Gitu. Iya toh Pak? Ya. Bisa aja kalau sekarang Persis poin 32. Ya. Dilalah kalah semua gitu kan di pertandingan terakhir. Ya mereka berhenti di situ lah. Dilalah tim yang di bawahnya ini menang terus gitu kan. Kan tambah 9. Makanya nah tim-tim lain yang angka poinnya sudah 35 ke atas aman. Sudah pasti aman. 35 ke atas mana aja Pak? Persik. Hah? Persik Kediri berapa? 36 itu sudah pasti. Madura pun di posisi 13 itu masih 33 poin. Ya, tapi belum tentu. Yang di atasnya PSIS itu mana? Di atas PSIS. Persis. Di atas? PSIS apa Persis? Di atasnya PSIS PSIS kan Semen Padang. Di atas PSIS itu ada PSIS Sleman, Barito Putra, Semen Padang. Semen Padang. Ya. Di atasnya PSS sorry. Berarti kan ada Semen Padang. Semen Padang. Semen Padang poinnya berapa? 31 tambah 9? Ya, 40 ya toh. Masih aman dia. Ya pokoknya tim ini harus mencapai minimal poin 35 lah. Kalau 34 mereka nanti sama dengan PSS Sleman ya. Pokoknya amankan dulu angka 34. Intinya gitu aja. Kalau 35 ya udah. Mereka bisa tenang lah. Karena tim yang di bawah ini kan butuh angka itu gitu kan. Ya. Nah, mungkin ya paling aman ya tambah lagi lah berapa gitu. Jadi ya ini memang masih naik turun. Nah, biasanya Liga Indonesia itu ketat sampai akhir. Kalau banyak kejutan ya. Ya, untuk urusan ini urusan tim degradasi ini ketat sampai akhir. Tapi untuk urusan 1 2 3 4 urusan 1 biasanya itu masih sudah bisa terlihat sebelum kompetisi berakhir. Ya kan? Minimal 2 pertandingan terakhir sudah kelihatan siapa juaranya lah. Tapi kalau urutan 2 3 4 yang paling atas 2 3 4 ini juga masih ramai karena Persebaya, Dewa, Malut ini nilainya sama. Ya kan? Nilainya sama 53 kalau salah. 54, Persebaya 53. 54 sama Malut juga 53. Ya kan? Nah, Pak Malut ini posisinya sekarang malah 3 besar. Ya toh? Nah, ini juga menarik. Cuma Persebaya ini baru main
hari ini kayaknya. Hari ini dia baru main. Nah, lawan Kediri ya. lawan Kediri. Ini kan menarik juga untuk ini, dan target dari ya udah, kalau untuk juara ya sulit untuk menggeser Persib Bandung. Ya, karena Persib cuma butuh 3 poin sekali aja. Ya mungkin di Bandung besok dia sudah bisa mengunci gelar lah, mengunci gelar gitu kan, mengunci gelar di depan publiknya sendiri ya. Selamat untuk Persib lah. Dan ini kan menarik juga. Tapi kalau 2, 3, 4 ini masih rame, dan posisi 3 terbawah ini juga masih rame. Sayangnya jarak antara dua tetangga ini dengan di atasnya itu juga cukup jauh, 5 poin kan. Jadi jaraknya PSIS itu sama-sama 25, di atasnya Semen Padang ya. Semen Padang. Jaraknya itu 5 poin. Ya kan? Ya. Nah, ini agak renggang gitu. Kalau misalnya jaraknya sama, poinnya sama gitu kan, minimal selisih 1 poin, nah ini rame banget gitu. Yeah. Cuma kan nanti tinggal lihat siapa. Tapi kalau konsistensi dari pertandingan dari seluruh pertandingan kemarin ya, sebelumnya, kan kelihatan sekali tim mana yang sebenarnya dari awal kompetisi sampai pertengahan dan menjelang akhir ini kan tim mana yang pernah di posisi 3 terbawah, dan tim yang meskipun terseok-seok tapi dia tidak pernah turun ke 3 terbawah. Nah itu biasanya akan terulang di akhir musim. Itu. Jadi ya timnya itu saja yang akan terlempar degradasi, itu saja gitu kan. Ya, misalnya kayak Persik Kediri meskipun selisihnya masih tipis juga ya, Pak ya, belum aman. Sudah aman, Pak, sekarang. 30 sudah aman ya. Pasti aman. Di bawahnya ada Madura United 33. Madura 33, tapi dari awal musim sampai pertengahan kemarin dia tuh juga di bawah. Gitu kan. Nah, di akhir-akhirnya dia naik setelah dia menyelesaikan kompetisi di Asia kan. Jadi fokusnya kan sekarang di sini. Dan kemarin juga lawan Semen Padang dia juga bagus mainnya kan. Maksudnya dia nggak mau kalah lah intinya gitu. Dan kemudian di internal tim juga sekarang sudah mulai membaik. Dan tim yang degradasi itu sudah pasti kelihatan kok. Maksudnya dari sisi internalnya seperti apa itu sudah bisa dilihat. Terus kemudian Persis ini juga belum aman karena dia beberapa kali juga sempat terlempar ke posisi 3 terbawah ya. Iya, Pak. Apalagi Semen Padang, meskipun jaraknya 5 poin, tapi Semen Padang itu pernah ada di dasar klasemen. Apalagi PSS, meskipun dia dia berada di posisi kedua dari bawah ya, setelah naik 1 peringkat menggeser PSIS. Tapi di hampir sepanjang musim ini kan posisi dari PSS ini kan selalu di bawah gitu, selalu di angka ya itu antara 16, 17, 18 itu loh Bang. Ya. Gitu Bang. Ya. Bang, kamu yang udah kemarin nonton langsung di Stadion Mago, mungkin bertemu dengan manajemen ataupun petinggi dari PSS lah, ada nggak bicarakan soal apa sih yang dilakukan sampai nanti dari 3 laga terakhir ini, kemungkinan misalnya PSS degradasi atau tidak, ada nggak? Belum Mas, belum ada. Belum ketemu. Kalau manajemen sendiri reaksinya ada yang dari 3 pertandingan terakhir ini? Belum, kita belum ketemu sama sekali. Ya kan, ya ini iya ya Mas ya. Kita itu di ruangan jumpa pers itu kan habis laga itu kan, kalau PSS Peter Hustra sama si Dion ini kan langsung. Ya. Nah ini yang PSM ini yang lama banget ini kayaknya menyiapkan video itu mungkin yang di laptop itu. Karena kan kita kemarin menyiapkan juga 2 evaluasi manajemen itu kan. Mungkin manajemen ada menanggapi itu atau seperti apa kan. Ya mungkin. Protes kemarin. Protes Pak, menyiapkan protes lama banget kayaknya. Menyiapkan itu. Lah ngapain protesnya nggak disampaikan langsung ke itu kan, langsung aja disampaikan, nggak usah ke wartawan gitu kan. Ya protesnya karena apa Bang? Itu kan ya mungkin apa ya? VAR itu ya. VAR tuh VAR.
Ya itu jadi ya mungkin kita juga cukup berdebat ya dan terutama di gol pertama PSM ya. Sebenarnya pemain ini kan harus sadar ya bahwa kompetisi ini kan menggunakan VAR ya. Dan gerak-gerik pemain itu pasti akan direview. Apalagi saat terjadinya gol. Itu semuanya direview loh. Semuanya direview. Bahkan sebelum bola terakhir ditendang atau diumpan untuk menjadi gol, itu sebelumnya juga direview. Jadi kalau dari mungkin protesnya kenapa saat si Yuran Fernandes mendorong back Jayus atau siapa itu? Kayaknya Jayus itu. Yang menempel dia ya. Atau si Dion atau siapa? Kalau nggak Dias ya Jayus itu. Dias ya. Kemudian dia bisa nyundul dan akhirnya gol, tapi kemudian dianulir. Nah, ini kan sebenarnya sepele, simpel sebenarnya gitu. Kenapa Yuran ini harus mendorong gitu? Karena postur dia ini kan sudah menang di posturnya kan. Nggak usah didorong, misalnya di gini aja dia Dias atau si Jayus juga bisa lompat. Karena ada dorongan begini. Dan dorongan ini kan tangan aktif gitu kan. Tangan aktif ini dan kelihatan sekali. Sopo itu nek basa Inggrisnya itu ngantek krungkep. Itu kan ya terlihat sekali dan itu dorongannya keras. Saya pikir ngapain itu loh? Karena dia sudah postur sudah menang. Tinggal dia bagaimana menyelinap aja kan untuk menyundul bola itu, dan bola itu dia kan nggak loncat dalam sundulan itu kan. Coba kalau misalnya dia terganggu dan dia bisa loncat sedikit sambil tangannya dia menahan pemain di depannya, sebenarnya juga bisa gol dan itu clean. Itu loh Pak. Ya bukan karena kita di Sleman kita membela PSS. Memang secara VAR juga sangat terlihat ya tangannya Yuran. Sangat aktif. Dan ini pemain itu oke lah dia protes, tapi dia juga harus introspeksi. Ya kan? Sedikit gerakan dia yang dianggap itu sebagai penghalang pemain lawan, menghalangi pemain lawan untuk melakukan apakah defense ataukah melakukan offense, itu bisa dianggap bahwa itu foul gitu. Nah, sepak bola itu kan menggunakan kaki dan kepala kalau di tengah lapangan, kecuali kiper ya. Ngapain dia pakai tangan itu loh? Ya toh. Kemudian protes karena si pemain PSM ini di kotak penalti juga didorong gitu kan. Nah, ini kan subjektivitas dari wasit kan. Ya semoga, dan itu ada VAR dan wasit mungkin kan sudah komunikasi dengan VAR dan itu dibiarkan kok. Gitu. Dan itu play on gitu kan. Ya mau apa lagi gitu yang diprotes kan. Ini sudah ada VAR loh, masih diprotes. Sebelum ada VAR, mungkin ini akan jadi debatable. Sorotan utama pasti ke wasit. Ya kan. Nah wasit dalam menentukan itu kan pasti di ruangan VAR ini kan juga ada 2 wasit juga di situ. 1 operator juga di situ kan. Dan dia tuh pasti mereview di situ kan. Dan sekarang kalau orang mau curang gitu kan, wasit mau curang kan kelihatan. Ya kan? Wasit tengah pun pasti diperingatkan sama wasit VAR ini gitu kan. Kalau misalnya mohon maaf ada main mata ya, kan harus 3 wasit ini yang gini kan harus ditutup biar dia berbuat curang. Tapi untuk menutup 3 wasit ini kan nggak pekerjaan gampang. Iya toh. Apalagi sekarang kan PSSI juga kelihatan banget seperti itu. Ya kalau memang pasti kalau nanti ada kecurangan itu ketahuan. Ya kan, pasti ketahuan. Tapi kan hasil kan nggak bisa diralat lagi. Ya itu menurut saya manusiawi. Cuma dalam sepak bola sekarang pemain juga harus introspeksi. Ya kita mohon maaf ya, saya tidak meremehkan pemain. Yang pemain di lapangan ini sudah bekerja keras. Cuma sekali lagi pemain harus sadar bahwa ini pakai VAR. Apapun itu bisa direview dulu. Nggak jauh-jauh pemain menginjak kaki misalnya menginjak kaki karena dia terpleset, kemudian menginjak punggung kaki lawan, itu aja bisa kena kartu merah langsung. Meskipun dia nggak sengaja loh. Apalagi ini sengaja mendorong gitu. Nah, itu mungkin yang, dan kemudian Tokantin. Ya itu.
pelanggaran. Menurut saya itu bola 50-50. Dan dia jatuh bukan karena gerakan kakinya Tokantin sebenarnya, karena nyangkut. karena Tersangkut kaki badan. dia yang nyangkut gitu loh. Dan bola itu kan tidak dalam penguasaan 100% dia loh. Ya kan, bola itu masih 50-50, maksudnya masih bisa dijangkau oleh pemain lawan. Nah, ini yang sebenarnya juga kesalahan pemain sendiri. Kenapa kok tidak bisa mengamankan bola ini secara enak gitu. Jadi ya masih bisa didebat. Protes pun itu pasti nanti juga bisa didebat gitu loh. Karena kan udah direview berkali-kali. Dan itu direview juga kan. Akhirnya disahkan kan. Pertandingan sempat terhenti. Nanti kan dilihat bahwa Tokantin ini sengaja enggak? Ya toh. Sengaja enggak dia menghalangi berbuat jahil lah gitu kalau. Dan tapi kenyataannya ya memang itu 50-50 nek saya lihat, dan wasit pun mengira, dan 3 wasit ini menyatakan itu 50-50 gitu. Ya udah 50-50 ya gol terjadi. Itu loh Bang. Ya. Dan setelah pertandingan itu memang Yuran membuat status yang cukup menyerang ya. Mengatakan bahwa sepak bola Indonesia adalah candaan. Korupsi sudah sama. Itu seharusnya memang harus, kalau memang itu Yuran yang buat, itu federasi harus nyorot ini Pak ya. Karena ya kalau saya gini aja. Dia cari makan di sini kok. Ini loh, kalau mau kritik, ya saya sebagai orang Indonesia, ya mohon maaf ya, mereka cari uang di sini loh, ya kan. Semua negara ini ada kekurangannya kok, ya kan. Kalau dia pemain hebat, dia nggak main di sini, intinya gitu aja, ya kan. Kalau dia pemain hebat, dia nggak main di sini, ya toh. Dia pasti ke Eropa kok. Kenapa dia main di sini, ya toh. Intinya begitu saja. Kak, gini loh, ya kita harus yang namanya pemain itu harus diingatkan bahwa di Indonesia ini kulturnya, mohon maaf ya, jadi kalau di sini kan ada pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, ya kan. Loh, kalau dia memang gentle, musim depan nggak usah main di sini aja, gitu aja gitu loh, ya toh, udah gampang kok. Nah, pemain-pemain seperti ini kan nggak menghargai perjuangan dari PSSI loh. Ini nanti kan jadi rame. Ini kan cuma 1 pertandingan, Bah. Apakah semua pertandingan seperti ini? Kan enggak, ya karena saat timnya dia kalah aja gitu loh. Coba kalau timnya dia menang. Apa dia ngomong seperti itu? Ya toh? Loh, dia cari makan di sini loh. Mohon maaf loh ya. Cari makan di sini. Kalau dia pemain hebat, mohon maaf, jangan, pasti dia nggak bermain di Indonesia. Intinya gitu. Mungkin harus ada hukuman juga. Kayak saya ingat kasus Ryan Babel dulu mengunggah foto wasit berbaju MU. Itu Ryan Babel kena denda. Ya itu harus ada kan, serangan-serangan terhadap federasi ataupun ketidakpercayaan terhadap wasit itu memang ada hukumannya seharusnya. Ya. Ada hukumannya ya. Kecuali kalau semua pertandingan terindikasi seperti itu. Gitu kan. Ini kan karena 1 pertandingan, dan mungkin karena mental mereka dan kondisi tubuh mereka kan capek. Karena setelah sebelumnya ada pertandingan internasional kan. Tapi kan nggak bisa. Kemudian ya ini negara demokrasi ya, semua orang siapapun boleh ngomong. Tapi kan yang namanya demokrasi kan kita lihat. Nah, kalau misalnya itu menguntungkan dia nggak ngomong. Tapi kalau apa namanya? Ya, dia ngomong. Lu jangan lupa lu, dia juga pernah berbuat tidak terpuji waktu lawan Bali United. Mungkin di musim ini atau musim sebelumnya lo. Dia meniru gaya langkahnya Rudiger kok, waktu lawan Jepang kok di Piala Dunia. Dan itu kan kemudian dibalas sama pemain-pemain Bali United. Ya lo. Lu jangan gini aja. Maksudnya oke lah kalau dia pemain hebat. Jangan seperti itu. Ya mohon maaf ya. Ini mohon maaf ya. Jadi apapun ini PSSI ini dan PT Liga ini kan sudah berusaha keras untuk memperbaiki liga. Belum sempurna lah istilahnya. Semuanya belum sempurna. Semuanya belum. Dan ini kan terjadi pada 1 pertandingan. Ya kan? Kalau semua pertandingan seperti itu barulah oke lah dia bisa menjustifikasi seperti itu. Tapi kan dia mengatakan itu secara general. Ya kan? Kalau dia cari makan di sini loh. Cari makan di sini loh. Dia sudah berapa musim di sini? Ya toh.
Ya mohon maaf itu aja gitu. Itu aja Pak. Ya mungkin federasi ataupun komisi ini juga harus bersikap. Itu Bang. Ya. Secara gambaran kemarin PSS cukup positif ya menghadapi PSM yang kita tahu adalah tim kuat juga. Nah, apakah ini artinya dengan skema ini akan tetap dipertahankan oleh Peter Hoekstra untuk menghadapi tiga pertandingan selanjutnya nih, Pong? Bisa jadi Mas, karena kan mungkin ya peluang itu tetap ada toh Mas. Peluang itu tetap ada, mungkin skema-skema seperti itu mungkin akan bisa kembali lagi diterapkan oleh Coach Peter kan, karena tidak ada lagi pemain yang absen dan sebagainya ya, mungkin nanti bisa banyak pilihan pemain juga toh yang bisa memperkuat. Tapi nanti kan coba kita lihat nanti besok di 3 pertandingan ini akan seperti apa. Oke, Bapak Nanto sendiri gimana Pak? Apa Pak? Ya dari pertanyaan tadi, apakah memang hasil pertandingan positif kemarin adalah bukan pemain terbaik dari PSS Sleman selama laga-laga kita tahu selalu menghadapi nasi minor, tiba-tiba dengan ada sedikit perubahan posisi, ini akan tetap dipertahankan oleh Hoekstra untuk menghadapi 3 laga selanjutnya. Ya mungkin sekali lagi kalau dikatakan ini apakah ini kemarin itu permainan terbaik ya. Saya pikir dari hasil iya. Tapi dari cara bermain mungkin ya, mungkin belum. Karena di beberapa pertandingan sebelumnya PSSI itu pernah menampilkan permainan yang cukup bagus dibanding ini gitu kan. Cuma di zaman siapa itu Pak? Kalau nggak salah zamannya Mas Zola. Waktu gitu. Menang besar itu loh. Oh, iya. Di mana itu kan, saya lupa lawan apa, tapi permainannya bagus, terkoordinasi gitu kan. Dan kemudian kalau dikatakan bahwa mungkin menghadapi Persija nanti ya. Akan PSIS nanti. PSIS dulu. Mungkin Hoekstra ini kan juga akan melihat calon lawannya. Jadi Hoekstra ini kan pelatih yang bisa melihat dengan siapa dia akan berhadapan. Ya, benar Pak itu Pak. Jadi dia akan mencoba menganalisis kekuatan lawan. Kemudian dia menyesuaikan dengan kemampuan dari tim dan stok pemain dia yang masih ada Pak. Jadi harus dia melihat dulu. Kemungkinan akan berubah, saya pikir iya, tapi bisa juga karena begini, karena yang kita hadapi PSIS Semarang, kemungkinan ini susunan pemainnya ini tetap itu juga sangat besar, karena beberapa pemain-pemain utama juga belum kembali. Ya kan, Fahrudin belum kembali gitu kan. Ini Kleberson sudah bermain. Cuma kan kelemahan kita ada di fullbacknya, double center back kita itu lemah. Ini Kleberson ini sudah oke. Nah, di situ kan tandemnya ini belum ada. Mungkin si Betinho ditempatkan di situ lagi. Nah, nanti karakternya PSIS dengan karakternya PSM itu juga berbeda. Ya. Jadi mungkin nanti kalau lini belakang, tapi saya cenderung kemungkinan besar untuk lini belakang nanti tidak ada perubahan. Betinho tetap jadi back tengah. Kemungkinan besar akan tetap jadi, karena nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain loh Bang. Siapa kamu? Kamu coba Bang, siapa yang mendampingi siapa namanya Kleberson di tengah ini? Ya, mungkin Ivan Anda toh yang murni full back. Ivan Anda beberapa kali sudah pernah dicoba. Ivan Anda itu center back. Center back kan? Iya, pernah beberapa kali dicoba, baik itu dengan Fahrudin, baik itu dengan Kleberson, baik apalagi dengan siapa? Gomez. Itu sering kali dicoba, tapi double center back tandem si Kleberson sama Betinho baru kemarin dicoba dan oke gitu loh. Cuma ya itu masih wajar ya, karena Betinho ini kan belum terbiasa. Cuma insting dia untuk membaca permainan itu bisa. Bisa Pak. Ini bola mau kemana, apa yang harus dia, apakah dia tutup, apakah dia harus harus tackle pemain atau cukup dibayangi, dia tahu gitu loh. Nah ini yang nggak dimiliki oleh, mohon maaf, pemain-pemain muda yang di posisi itu. Jam terbang gitu loh. Karena kalau saya lihat, saya fokus melihat
kayak Bersen Gomez ya, Gomez mungkin di center back yang enggak banget, enggak deh. banyak salahnya. Mungkin karena belum terbiasa atau apa. Ya, karena Gomez kan masih muda. Ya. Tapi potensi Gomez itu besar sebenarnya. Untuk jadi back tengah. Enggak. Di full back tuh. Iya, full back tapi enggak di center back dia. Iya, wing back kan. Tapi untuk ke depan untuk menjadi full back yang bagus sebenarnya dia sudah punya kualitas di situ. Tinggal memang jam terbang. Contoh kelemahannya Gomez itu kan dia agak bingung ya. Maksudnya dia kurang cepat dalam melepas bola. Maksudnya kurang cepat dalam memutuskan ini bola mau diumpan, mau dipasing ke belakang atau dilempar jauh atau kemudian dia harus melewati lawan. Itu dia kelihatan masih ragu-ragu gitu kan. Tidak seperti Kleberson. Kemarin si Betinho karena dia nggak mau resiko kan, ya udah dia main aman saja gitu, plus gitu. Nah, cuma Gomez ini memang, tapi dia potensinya bagus. Dan crossingnya itu kan juga oke. Iya, Pak. Crossingnya oke karena sekarang, Bah, mencari center back asli lokal. Meskipun Gomez ini juga hibrid juga, mohon maaf ya, dia juga kalau orang bilang dia juga keturunan juga ya, karena bapaknya ini kan Brazil kan, kemudian ibunya ini orang Indonesia. Gomez ini, tapi dia lokal, paspornya ini kan paspor WNI kan. Mencari back lokal yang punya kemampuan kaki kiri itu sangat jarang. Gomez itu kuat di kaki kiri loh, ya kan. Semua sekarang back Indonesia, back lokal. Yang punya kaki kiri siapa yang kuat? Yang center back. Rizky Ridho aja kaki kanan dia. Paling cuma yang bisa kanan kiri itu cuma satu. Dewangga. Nah, Dewangga ini juga jarang dimainkan di center back sekarang. Dia di gelandang bertahan. Tapi dia kaki kiri kuat semuanya. Kaki kanan kiri dia kuat. Tapi Gomez ini kaki kirinya kuat loh. Kuat betul dia. Itu mungkin, Pak. Ya. Terakhir laga lawan update Bang lawan PSIS besok ada yang cedera atau apa? Belum. Mainnya di mana, Bang? Semarang. Tanpa penonton. Kayaknya iya. Tanpa penonton? Belum tahu ya, Pak, kan. Oh iya. Jatidiri kan maksudnya tidak ada hukuman atau di Jatidiri PSIS atau ada hukuman? Ada. Mungkin dari boykot aja ya. Dan kebijakan kan panpel itu ya. Kan boykot atau apa itu loh mungkin. Tapi kalau misalnya besok pendukungnya PSIS itu masih boykot, justru malah kalau misalnya pertandingan itu boleh ada penonton dan BCS biasanya juga akan OWD kan, itu malah bisa dipenuhi oleh BCS loh, oleh pendukung Sleman, penduduk PSS, karena kayak snack, kemudian pendukungnya Panzer Biru itu kelihatannya juga masih bermasalah dengan internal dari manajemen internal dari PSIS gitu, masih boykot atau apalah protes gitu, sehingga mereka juga jarang ke stadion. Nah, kalau memang besok stadionnya bisa untuk penonton ya kemungkinan malah dari Sleman ini yang akan banyak. Itu bumerang juga bagi PSIS. Memang sih panpel akan dapat pendapatan gitu kan, apalagi kan sekarang banyak isu minor. Kalau PSIS ini juga terganggu finansial ya. Kalau misalnya BCS besok berangkat 5.000 atau 10.000 itu lumayan. buat misi kas ya istilahnya. Cuma kan dari sisi keamanan kan juga mungkin harus dikaji lagi. Itu sih. Semarang Sleman kan nggak jauh. Motoran pun apalagi sekarang ada tol gitu kan. Deket itu. Itu, Pak. Mungkin lawan berat akan dihadapi Persija ya. Tapi itu main kandang kan. Persija sama Madura, Mas. Madura main di Madura ya. Madura main di Madura. Sana, Pak. Di Madura. Kan sama-sama masih berjuang juga atau Madura ini. Ya ini jadi sebenarnya dari sisi jadwal ini juga PSS ini juga kurang beruntung. Karena home lawan Persija ya. Ya memang Persija kondisinya sekarang habis mecat pelatih. Kemarin juga kalah lawan Borneo. Ya kondisinya lagi nggak stabil, tapi apapun itu Persija tetap Persija. Persija tetap Persija. Dan dari historisnya duel antara Persija dengan PSS ini kan pasti seru. Pasti seru gitu kan.
apapun kondisi timnya itu pasti seru. Dan nggak tahu Rico boleh main nggak besok? Boleh, Pak. Ah, boleh. Boleh. Kan proses pinjaman tuh. Oh, nggak tahu ya. Dias juga itu kan juga dari Persija kan. Ya, Kalau memang nggak boleh kan banyak yang absen. iya, namanya absen itu. Ya kan, banyak yang absen. Rico. Ini pusing lagi si Yustra ini. Dan kemudian harus away ke Madura. Ini juga Madura ini juga cukup alot juga. Iya, sama-sama berjuang. Sama-sama berjuang. Ini juga partai final juga kan. Nah, ini yang cukup berat. Nah, yang menguntungkan kalau jadwal tadi kurang menguntungkan ya. Kalau yang menguntungkan bagi PSS ini lawan-lawannya ini 2 diantaranya sudah masih berjuang untuk lolos dari degradasi. Jadi secara head to head kekuatannya itu hampir sama lah. Ya kan. Yang beda mungkin Persija. Kalau yang 2 ini kan PSIS dengan Madura ini boleh dikatakan masih selevel. Nah, itu sebenarnya keuntungannya. Oke, sekian dulu obrolan kita soal PS Sleman. Ya, kita berharap bahwa walaupun peluangnya kecil, berharap PS Sleman masih bisa keluar dari zona degradasi dan bisa bersaing di Liga 1 musim mendatang. Sekian podcast hari ini, sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.